Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gian Latifatul Mar'ah dari Akuntansi 4B, ingin memaparkan analisis laporan keuangan pada PT Pabrik Kertas Jiwi Kimia Tbk. Untuk profil Pabrik Kertas Jiwi Kimia Tbk ini berdiri sejak tahun 1972 oleh Mr. Eka Cipta Wijaya yang berpusat di Jakarta. Variasi produk perusahaan ini antara lain kertas khusus, kertas karbon, alat tulis kantor, buku latihan, bantalan, dan lain-lain. Perusahaan ini merupakan salah satu perusahaan kertas yang mendukung dan mempromosikan penggunaan kertas daur ulang. Kertas daur ulang ini digunakan perusahaan untuk membuat kertas halus dan berbagai produk alat tulis. Kini dengan 13 mesin kertas, PT Pabrik Kertas Jiwi Kimia telah memproduksi lebih dari 1.200.000 kertas MT per tahun untuk didistribusikan ke seluruh dunia. Dalam rangka mendukung produk yang ramah lingkungan, Jiwi Kimia membangun pabrik penghilang tinta yang memiliki kapasitas 180 MT per tahun. Fasilitas ini dibangun untuk mengelola limbah kertas menjadi bubur daur ulang yang kemudian diolah menjadi kertas daur ulang pada tahun 1989. Perusahaan juga mulai menjalankan teknologi baju untuk mengolah limbah dan air yang mengintegrasikan proses fisik, kimia, dan biologi. Yang pertama ada analisis perbandingan neraca, ada total aset, total liabilitas, total ekuitas, total, dan yang terakhir total liabilitas dan ekuitas. Di sini perhitungannya itu ada USD, persentase, dan rasio. Untuk USD itu cara perhitungannya adalah tahun 2017 dikurangi 2016, lalu untuk persentasenya hasil USD tadi dibagi tahun 2016, lalu rasio itu tahun 2017 dibagi 2016. Lalu ada analisis perbandingan laba rugi, ada total pendapatan, ada laba bruto, laba usaha. Perhitungannya juga sama seperti analisis perbandingan posisi keuangan. Lalu ada rasio perbandingan rasio likuiditas, di mana ada current ratio dan quick ratio. Current ratio ini didapatkan dari total aktiva lancar dibagi hutang lancar, sedangkan quick ratio itu dihasilkan dari aktiva lancar dikurangi persediaan dibagi hutang lancar. Lalu ada rasio perbandingan leverage, ada debt to asset ratio dan debt to equity ratio. Debt to asset ratio ini dihasilkan dari hutang lancar dibagi total aktiva, sedangkan debt to equity ratio itu dihasilkan dari hutang lancar dibagi ekuitas. Lalu ada rasio perbandingan activity, ada asset turnover, ada receivable turnover. Lalu ada rasio perbandingan profitabilitas, di mana aset turnover itu dihasilkan dari laba kotor dibagi penjualan, dan debt to equity ratio itu dihasilkan dari EAT dibagi modal sendiri dikali 100%. Lalu ada analisis common size. Pada laporan posisi keuangan itu urutannya ada total aset, total liabilitas, total ekuitas, total liabilitas, dan ekuitas. Perhitungan untuk analisis common size ini ialah akun-akun yang ada pada aset dibagi dengan jumlah aset, sedangkan untuk akun liabilitas, liabilitas, dan ekuitas itu cara perhitungannya itu dibagi jumlah liabilitas dan ekuitas. Lalu ada analisis common size laporan laba rugi.
ada urutannya total pendapatan, laba bruto, laba sebelum pajak. Cara perhitungannya akun-akun laba rugi dibagi penjualan neto. Dan ada analisis DuPont, analisis DuPont. Sebagai contoh untuk tahun 2016, jika ingin mengetahui hasil net profit margin itu, yaitu dengan cara EAT dibagi penjualan, maka akan dihasilkan net profit margin. Dan untuk ingin mengetahui ROI itu, net profit margin dibagi aset turnover. Lalu ada analisis cross section. Analisis cross section itu ada listed share, ada total ekuitas, ada nilai buku, ada return of asset. Nah, di bawahnya lagi ada cross section, di mana ada ROA dan nilai buku. ROA itu tadi di atas ini sudah dihitung, tinggal dimasuk-masukkan saja. Setiap tahunnya ada 5 tahun, dan ada juga di sini rata-rata aritmatika, rata-rata tertimbang, median, dan modus. Lalu ada analisis time series. Ada tren ROA yang tadi tinggal dimasuk-masukkan saja ke sini. Dan di sini dapat dilihat grafik perbandingannya agar mengetahui perbandingan setiap tahunnya. Lalu ada analisis tren. Analisis tren menggunakan metode kuadrat terkecil, di mana Y itu penjualan, kode X itu tahun. Di sini masukkan selama 5 tahun, lalu penjualan yang tadi ada di posisi keuangan, di neraca, tinggal dimasuk-masukkan saja ke sini. Lalu kode tahun itu sudah ditentukan. Lalu ada Y kali X, yaitu penjualan dikali kode tahun. Lalu ada X kuadrat, di mana tahunnya itu dikalikan 2. Lalu di sini ada jumlah Y dibagi N. Jumlah Y itu jumlah penjualan. Nah, dari hasil keseluruhan 2016 sampai 2020, ini hasil penjualan ini dibagi tahun. Tahunnya itu selama 5 tahun. Lalu ada jumlah Y X dibagi X kuadrat. Lalu ditemukan persamaan tren sebagai berikut, yaitu Y sama dengan 995.598 ditambah min 22.550 X. Ini grafiknya kurang lebih seperti ini. Lalu ada yang terakhir, ada analisis tren. Analisis tren ini harus dipresentasikan dulu untuk posisi keuangan ini dipresentasikan. Caranya di sini kan tahun 2016 itu sebagai tahun dasar, maka pada tahun 2017 itu saya contohkan di kas dan setara kas.
pada tahun 2017 itu kas dan setara kas itu dikurangi dibagi 2016, maka dapat dihasilkan nominal seperti itu. Lalu ada semuanya berlaku sampai bawah. Cara pengerjaannya itu sama seperti di atas sampai ke bawah. Lalu ada analisis tren neraca yang memiliki subakun seperti jumlah aset lancar, jumlah aset tidak lancar, jumlah aset, jumlah liabilitas jangka pendek, jumlah liabilitas jangka panjang, jumlah liabilitas dan jumlah ekuitas, lalu jumlah liabilitas dan ekuitas. Di sini grafik trennya seperti ini. Lalu di sini juga ada analisis tren, laporan laba rugi. Perhitungannya juga sama seperti posisi keuangan, seperti neraca. Nah, pada analisis tren laporan laba rugi ini memiliki subakun seperti penjualan neto, laba rugi sebelum beban pajak, penghasilan, laba neto, penghasilan rugi komprehensif neto. Selama 5 tahun, dari tahun 2016 sampai dengan 2020. Nah, ini untuk grafiknya. Kurang lebih seperti ini grafiknya. Ya, sekian video dari saya, penjelasan dari saya. Kurangnya mohon maaf. Saya akhiri. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.